Selamat siang dan selamat datang di Tehminar by Kren ya. Perkenalkan saya Sheila, moderator untuk Tehminar hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia. Oke, pastinya kali ini Kren melaksanakan Tehminar bertemakan Building Smart Digitalized Community. Oke, senang sekali sudah hadir bersama dengan kita ya, beberapa panelis dari berbagai pihak. Saya akan menyapa terlebih dahulu teman-teman di sini. Yang pertama ada Kak Prima Aris Pradana, selaku founder dari digitalisasi.id. Kita akan menyapa juga teman-teman untuk panelis kita yang kedua. Di sini ada Kak Kasman Suherman, selaku co-founder dari Digides. Kita akan menyapa juga panelis kita yang ketiga. Di sini ada Kak Khairun Rizky, ya, CEO dari Sandbar Code. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke sesi presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh Kak Prima, ya. Langsung saja kita panggil ini dia Kak Prima Aris Pradana, founder dari digitalisasi.id. Silakan Kak Prima, waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, untuk kali ini saya membawakan tema mudahnya berbisnis di era digitalisasi. Saya ingin mengawali untuk presentasi saya kali ini dengan sebuah quotes yang disampaikan ini oleh Profesor Renal Kasali dalam bukunya Disruption. Katanya ada sesuatu saat ini tuh, lawan yang tak terlihat. Nah, apa sih lawan yang tak terlihat itu? Nah, di dunia transportasi ini udah sama-sama kita ketahui bersama ya, bagaimana Bluebird itu Bluebird dan juga perusahaan-perusahaan taksi lainnya itu diganggu, tanda kutip ya, diganggu. Padahal Bluebird itu punya banyak armada. Armadanya itu ratusan, bahkan mungkin ribuan. Mereka punya mobil yang banyak, diganggu oleh orang atau oleh perusahaan yang bahkan nggak punya mobil dan motor sama sekali. Itu yang menariknya. Ini juga apa yang dilakukan oleh CEO Nokia katanya. Kita tidak pernah melakukan kesalahan, kata Pak CEO Nokia. Kita tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tapi tiba-tiba kami kalah dan juga punah. Dilihat oleh para pakar, kesalahan mereka cuma satu. Kesalahan mereka itu apa? Kesalahan mereka tidak merespon pasar secara cepat. Nokia kalah dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang baru, tapi melihat kemungkinan pasar, mereka lagi kemana nih arahnya, kemudian mereka merespon lebih cepat, akhirnya mereka lebih melesat. Siapapun, dimanapun Anda saat ini, teman-teman, baik itu Anda yang mau memulai bisnis, baik itu Anda yang udah punya bisnis, baik itu Anda yang udah punya korporasi bisnis, perusahaan besar, kemudian mereka ingin bisnisnya bagus, ingin bisnisnya berkembang, ingin bisnisnya sekarang sustain atau minimal sekarang survive aja di dunia sekarang saat ini gitu ya. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi, dalam kondisi PPKM, syaratnya itu cuma satu, teman-teman. Kalau kita ingin bisa mengganggu bisnis yang lain, syaratnya itu cuma satu. Digitalisasi bisnis kita. Nah, lantas bagaimana cara saya untuk memulai bisnis ini? Ada tiga langkah kunci untuk memulai bisnis dan mendigitalisasi bisnis Anda. Yang pertama, stay hungry, stay foolish ya. Nah, ini teman-teman, selalu siap untuk belajar dari manapun, dari siapapun, bahkan dari orang yang mungkin belum Anda kenal, tapi dilihat punya track record yang bagus, silakan teman-teman ikuti, belajar dari sana. Yang kedua, nah ini yang menarik nih. Yang kedua adalah kolaborasi adalah kunci, teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang mungkin punya ada temennya atau siapanya yang punya produk, mungkin teman-teman bisa bantu jualin produknya dulu. Kolaborasi dengan pemilik brand, mulai dengan menjadi resellernya, atau mulai dengan menjadi dropshipper. Nah, yang ketiga, mulai dari yang kecil, mulai saat ini juga. Gitu. Jadi teman-teman nggak harus dari yang besar dulu, nggak harus punya modal besar, cukup punya modal berapa, nanti coba dicarikan bisnis apa yang cocok. Cari bentuk bisnis yang minim risiko juga, teman-teman. Kemudian selanjutnya, cari model bisnis yang mudah dipelajari. Nah, ini penting juga. Kemudian, jangan ditunda lagi. Mulai dari sekarang juga. Dan terakhir dari saya, digitalisasi saat ini adalah kunci buat UKM Indonesia, buat teman-teman yang ingin memulai bisnis untuk bisa survive dan ingin scale up. Maka, lakukanlah digitalisasi. Itu mungkin dari saya.
Atur nuhun ya Kak Prima untuk sharingnya hari ini ya, begitu Oke. detail, luar biasa. Selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke sesi presentasi berikutnya. Langsung saja kita panggil ini dia Kak Kasman Suherman selaku co-founder dari DigiDesk. Silahkan Kak Kasman untuk waktu dan Ya, tempatnya. halo, selamat siang semua. Terima kasih Mbak Sela. Adalah mungkin tadi kalau terkait materi tentang digital, kenapa penting dan lain-lain, kenapa perubahan dan adaptasi penting tadi, Kang Prima udah nyampain semua. Mungkin kita ke teknisnya aja bahwa kita juga melihat ada kesenjangan dan lain-lain yang kita lihat di daerah, terutama di desa yang sebenarnya punya potensi dan sumber daya yang luar biasa. Tepatnya mungkin karena emang nggak ada materi, mungkin Mbak Sheila, kita sih mau simpulkan aja bahwa kita buat yang namanya aksi pintar sih sebenarnya. Jadi setelah kita punya akses teman-teman, yang paling beda di era yang serba berubah-berubah ini ya adalah mengutamakan kecepatan. Jadi tidak boleh kayak menunda-nunda kayak lebih lama belajar, kemudian execute-nya ditunda-tunda, kalau seperti itu. Ketika semua sudah berjalan dengan cepat, kita harus juga kayak menyiapin sistem yang pintar, berkolaborasi. Kayak tadi sudah ada beberapa tawaran-tawaran bahwa bisa collab, kalau memang nggak bisa develop dulu dari awal, ya collab dulu. Dan memang di tengah yang zaman yang berubah, di tengah pandemi yang saat ini yang melanda negeri kita, ya mau tidak mau semuanya hampir kayak ya kita juga kayak DigiDesk juga kenapa banyak yang kenal, karena memang ya mau tidak mau di tengah PPKM dan pandemi seperti ini ya semua harus bisa mengenal yang namanya teknologi digital, sekalipun itu di desa yang mungkin bagi teman-teman kayak kalau di desa itu kayak ya kita adalah kesenjangan penerapan teknologi dan kayak apa sih yang digital itu penting dan bagaimana itu mereka belum dapat sama sekali. Nah paling itu aja sih Mbak Sheila. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang. Siap, Kak Kasman. Thank you ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang gak kalah menarik juga ya. Di sini ada Kak Khairun Rizky ya. Langsung saja kita panggil. Ini dia Kak Khairun Rizky, CEO dari Sunbird Code. Silahkan, Kak Rizky. Untuk waktu dan tempatnya. Siap, terima kasih Mbak Sela. Jadi tema kali ini yang ingin saya bawakan adalah menangkan persaingan global dengan penguasaan teknologi digital. Kita nggak usah jauh-jauh melihat peluang kerja di internasional ya. Bahkan inilah faktanya di 2017 ini dari saya ambil artikel dari Kominfo bahwasanya Gojek, Tokopedia itu sampai frustasi cari programmer. Tapi intinya faktanya adalah kita nggak usah jauh-jauh, ternyata peluang di luar negeri itu banyak, di Indonesia aja itu masih banyak gitu. Nah ini saya lebih spesifik apa namanya istilahnya campaign ya, programmer. Kenapa menjadi programmer tadi? Karena peluang tadi ternyata besar, kemudian demand tinggi pasti kan ya, tadi udah tinggi, kemudian ternyata syaratnya itu tidak terlalu sulit. Rekan-rekan cukup punya laptopnya bahkan laptop kalau misalnya desainer video atau grafis animasi itu pasti sulit karena laptopnya pasti high spec. Tapi kalau programmer, kata orang laptop kentang aja udah cukup gitu. Nah kemudian poin ketiga yang menarik juga adalah barrier entry ke dunia IT tidak terlalu tinggi. Banyak perusahaan-perusahaan mitra sekarang itu mereka itu udah bahkan nggak melihat dia S1 atau SMK. Gitu. Dia melihatnya lu siapa, punya skill apa, mana portonya gitu. Ada beberapa portofolionya apa ini yang udah kamu kerjakan gitu. Ada beberapa perusahaan yang dia ada tambahan, dia ngasih challenge. Oke, portonya oke, kamu pengalaman udah masuk, portonya oke, coba dong buktikan ke kami bikin yang sederhana kayak gini. Nah, kemudian ada dulu ini IT itu dipandang sebagai pelengkap aja, tapi sekarang tadi yang kata Mas Prima gitu ya, jangan-jangan orang bukan bisnis dulu lahir, tapi digitalnya itu ada, habis itu kita mikirin bisnis apa ini yang bisa lewat dari situ kan kayak gitu. Jadi bisnis enabler, kemudian dapat bekerja secara remote. Problem solving ini
kita berusaha ada masalah, kemudian masalah yang besar itu coba kita runutkan jadi masalah kecil dengan urutannya sampai nanti masalah kecil itu kita selesaikan, akhirnya memecahkan masalah besar. Itu aja esensinya. Gitu. Logika yang baik ini kalau misalnya lihat matematika mual, pusing, nah itu mungkin nggak cocok ya, jangan dipaksakan gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat matematik, aljabar biasa ya, bukan kalkulus ya, aljabar biasa, sekedar hitung-hitungan itu suka, ya itu jangan-jangan bisa lebih tahan nanti jadi programmer. Kemudian bahasa Inggris minimum pasif itu lebih ke dia mengakses materi-materi dari luar gitu ya. Nah caranya ya jalurnya ada dua, antara formal mengambil kuliah IT, kursus, atau non formal belajar otodidak. Masing-masing tentu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau jalur non formal ya, kita bahas dulu jalur non formal itu ya kita beli misalnya di Udemy gitu ya, kita beli video atau YouTube aja gitu. YouTube kita googling, searching ya. Waktu pasti fleksibel. Kemudian tempat pasti bisa menyesuaikan, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya itu kurang feedback, evaluasi. Jadi kurikulumnya juga kadang parsial gitu. Kalau misalnya kita YouTube ya HTML aja. Habis itu gimana kok CSS-nya? Cari dulu. Ternyata agak nggak nyambung. Kadang dia dilewatkan. Ya itulah resiko kalau misalnya kita cari, walaupun ada yang bagus pasti. Nah kemudian ada yang jalur formal, yang tadi mau ke universitas bisa, tapi kalau universitas kan ada biaya besar dan constraint usia mungkin ya. Nah kayak saya pasti nggak masuk nih kayak gini, karena saya udah perencana wilayah kan gitu. Nah ada juga ikut-ikut course gitu, ikut-ikut course. Nah inilah salah satu yang produk kami Sunbird Code itu yang ingin kontribusi di sini. Walaupun banyak juga produk-produk yang lainnya. Nah kelebihannya kalau di Sunbird Code sendiri kami berusaha murah ya, kita usahakan murah ini. Karena ada course yang memang mahal banget sampai 30 juta, tapi memang garansi kerja gitu. Kemudian tentunya apa yang harus dilakukan? Nah, bedanya programmer dengan jualan mungkin ya tadi Mas Risma walaupun udah mengatakan nggak perlu modal gitu ya. Ya bagus kan kayak gitu. Nah, ada juga yang beda dengan programmer apa? Programmer juga hampir nggak perlu modal itu. Kalau modalnya paling ya ini aja ya, laptop dengan internet gitu. Bahkan kalau laptop nggak ada ya nimbrunglah di perpustakaan atau apa kan gitu. Setelah itu tapi pasti ada trade off-nya. Trade off-nya itu adalah butuh waktu belajar. Jadi modalnya mungkin kalau dibandingkan katakanlah bisnis buka nasi padang bisa basi ya gitu-gitulah ya. Nah, tapi skill-nya gimana? Wah, skill-nya yang nggak serumit yang programmer. Tapi kalau programmer itu kita investasi di skill gitu. Kita belajar terus, ya sedikit demi sedikit, pengalaman ada, ya harga bayaran juga tentunya akan meningkat. Dan terakhir, kalau seandainya memang kita udah belajar nih, kemudian belum ada nih meng-hire kita kan gitu ya. Mana nih ditunggu-tunggu nih Kang Hairun, katanya banyak nih supply demand-nya kan gitu ya. Ya jangan-jangan memang kamu butuh real project nih. Iya, tapi kan gimana nih orang ya udah kalau misalnya ketika mau coba menjadi programmer, kemudian udah tahu tadi ya plus minusnya, kemudian udah tahu nih trade off-nya apa, modalnya minim tapi harus banyak belajar. Yang terakhir adalah ya berlatih terus, kemudian perbanyak portofolio, kemudian kompetisi, real project. Gimana kalau misalnya di awal orang nggak ada yang hire, bikin aja sendiri gitu ya, bikin sendiri aplikasinya, bantu emak gitu ya, atau bantu om mau bikin apa nih, bikinkan ya, kan kayak gitu ya bisa aja. Nanti lama-kelamaan akan semakin tinggi harganya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lebih lanjut diskusi di sesi diskusi. Terima kasih, Mbak Sera. Oke, siap. Terima kasih ya, Kak Karun, tadi untuk penjelasannya juga.